Baik, untuk selanjutnya silahkan lakukan latihan berdasarkan kasus yang sebelumnya. Pada latihan, hitunglah norm atau panjang vektor apabila diketahui vektor sebagai berikut atau matriks sebagai berikut. Matriks B transpose sama dengan 12, kemudian minus 11, 8, 51, 11, dan 13. Jadi silakan hitung nilai normnya menggunakan Skylab, menggunakan script yang sebelumnya. Nah, script ini ya, script ini silakan. Jadi yang berbeda nanti pada Skylab itu adalah hanyalah definisinya. Kalau di contoh ini vektor kolomnya ini hanya memiliki 4 komponen, sedangkan pada latihan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 komponen. Jadi di sini di script Skylab-nya ditambahkan bukan hanya 4,1 tapi tambah 5,1 komponennya berapa nilainya, kemudian yang terakhir 6,1 nilai komponennya berapa, jadi ada 6. Nah, sehingga kalau ada 6 komponen maka nilai I-nya ya, nilai I-nya bukan dari 1 sampai 4 tapi 1 sampai dengan 6 ya. 1 sampai dengan 6. Nilai I-nya 1 sampai dengan 6 gitu. Baik, untuk script yang lainnya sama. Ya, silakan untuk latihan gunakan Skylab untuk menghitung nilai norm. Baik, kita lanjutkan topik selanjutnya yaitu adalah selisih norm. Jadi selisih norm itu adalah seperti kita menghitung selisih atau selisih pada panjang dua vektor. Jadi misalkan pada segitiga ya, segitiga seperti ini, ada A, kemudian ada B gitu ya. Ini sisi A, kemudian di sini sisi B. Nah, selisihnya apa? Selisihnya itu adalah di sini. Nah, selisihnya adalah ini, selisih vektor. Apabila ini vektor A ke sini, kemudian ini vektor B, ya. Selisihnya itu adalah dari titik ini, titiknya pusat ya, 0 sampai dengan sini. Nah, ini adalah selisih. Di sini ada selisih. Jadi vektor ini adalah selisih. Selisih atau pengurangan, yaitu perbedaan jarak, ya. Jadi beda jarak atau beda jarak antara A dan B itu adalah kita tarik dari pangkal A ke ujung B. Ini namanya selisih vektor. Nah, kalau selisih norm berarti berapa besar dari selisih vektor, gitu ya. Besar dari selisih vektor. Nah, misalnya kita langsung menggunakan contoh Skylab. Apabila kita memiliki dua vektor, ya, dua vektor. Sebutkan saja vektor yang pertama adalah vektor lama, kemudian vektor yang kedua adalah vektor baru. Nah, vektor lama komponennya tetap vektor kolom 3, minus 2, 8, 5. Kemudian vektor baru 9, 4, 6, 1. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung selisih norm, itu adalah rumusnya apa? Rumusnya, ya sama, script yang lainnya sama ya, sama. Rumusnya itu adalah setiap komponen kita kurangkan, karena ini kan pengurangan selisih. Berarti komponen A dikurangi dengan komponen B, kemudian dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan, lalu diakarkan. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah ini, ya. S itu adalah titik awal. Jadi kalau titik awal di sini adalah 0, kita tulisnya di sini 0, definisikan S-nya 0. Tapi kalau titik awalnya itu misalkan di sini 10, maka S-nya itu bukan 0, tapi ini 10. Dan di sini juga harus 10. Ya. Nah, ditambah dengan akar. Di sini belum ada akarnya ya. Di sini ditambah dengan kuadrat dari selisih masing-masing komponen. Jadi X baru dikurangi X lama, ya. Kemudian dikuadratkan. Jadi X barunya mana ini ya? Contohnya 9 dikurangi dengan 3 dikuadratkan. Setelah itu tambah 4 dikurangi minus 2 dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 8 dikuadratkan, ditambah 1 dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, kemudian kita hitung normnya besar selisih tersebut, yaitu akar dari nilai ini gitu. Baik,
Nah, jadi fungsi kita mempelajari norm ini fungsinya untuk apa sih? Jadi sebenarnya norm ini akan dipakai untuk menghitung iterasi Jacob. Karena iterasi Jacob ini memerlukan titik awal dan titik akhir, ya. Jadi kita masuk kepada iterasi Jacob. Jadi mohon maaf ada gangguan sedikit. Penerapan pada penyelesaian persamaan linear menggunakan iterasi Jacob, kita memanfaatkan titik awal dan titik akhir. Nah, seperti apa sih sebenarnya iterasi Jacob? Nah, jadi iterasi Jacob itu ya, kita mencari selisih dari titik awal dan titik akhir. Jadi apabila kita memiliki set persamaan linear, maka dengan menggunakan iterasi Jacob, rumusnya itu adalah X baru sama dengan T dikalikan X lama ditambah C, di mana C itu adalah suatu konstanta, T juga suatu konstanta. Nah, X lama X baru itu adalah nilai yang dimasukkan sebagai nilai lama dan nilai baru. Jadi K ini bisa bergerak. Kalau kita rumus di atas, kemudian kita ganti ke dalam bentuk umum, jadi bentuknya seperti ini. X pangkat K, ya. Jadi pangkat K itu bukan masih artinya dikuadratkan ya. Misalkan X pangkat 2 bukan dikuadratkan, tetapi ini adalah iterasi keberapa, perulangan keberapa. Ya, ini juga perulangan keberapa. Nah, berarti X pangkat K dikali sama dengan T kalikan X pangkat K minus 1. Nah, ini maksudnya itu adalah posisi. Nah, jadi kalau K itu yang baru, yang lamanya K minus 1. Demikian pula kalau kita ganti misalkan notasinya, kalau yang lama itu adalah K, maka yang baru K plus 1 gitu. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan sistem koordinat ya, garis bilangan. Nah, ini adalah posisi baru. Nah, ini posisi baru K. Nah, posisi lama di mana? Nah, dia mundur, kalau lama itu mundur ke belakang 1 langkah kalau pada garis bilangan di sini. Nah, ini adalah posisi lamanya, yaitu K min 1 gitu ya. Nah, kalau kita ngambil posisi barunya K. Nah, demikian pula sebaliknya, kalau kita ambil posisi lama, kalau posisi lamanya K ya, maka posisi baru naik. Nah, maju 1 langkah. Jadi di sini. Jadi K plus 1. Nah, ini posisi barunya. Jadi seperti itu ya. Nah, pada rumus ini saya menggunakan rumus persamaan yang umum, yaitu kalau untuk yang lama kita pakai K minus 1, kalau yang baru K saja. Baik, kita masuk ke contoh. Contoh diketahui sistem persamaan linear sebagai berikut. Ada 4 persamaan. Nah, karena ada 4 persamaan, sehingga variabel yang ditampilkan harus ada 4. X1, X2, X3, X4. X1 bisa dilihat ya, pada masing-masing persamaan meskipun harus ada 4, ternyata tidak ditulis semuanya ya. Nah, nanti kita bahas. Jadi persamaan pertama 10X1 dikurangi X2 plus 2X3 sama dengan 6. Persamaan yang kedua, min X1 plus 11X2 min X3 plus 3X4 sama dengan 25. Kemudian persamaan keempat, 2X1 min X2 plus 10X3 min X4 sama dengan min 11. Nah, 3X2 dikurangi X3 plus 8X4 sama dengan 15. Baik, kemudian kita selesaikan persamaannya menggunakan iterasi Jacob. Jadi, metode iterasi dihentikan jika nilai iterasi mendekati nilai sebenarnya. Jadi kita harus hitung dulu secara analitik nilai sebenarnya berapa sih sebenarnya. Nah, diperoleh secara analitik nilai sebenarnya ini untuk X1 adalah 1, kemudian ini X2, kemudian ini X3,
Ini nilai hasil ini X4. Ya, metode iterasi akan dihentikan kalau dia mendekati nilai sebenarnya. Ya. Baik, kita langsung kepada metode iterasi Jacob. Jadi, dari persamaan ini kita rubah bentuknya menjadi, kalau yang persamaan 1 menjadi X1 sama dengan berapa, persamaan 2 X2 sama dengan berapa, persamaan 3 X3 sama dengan berapa, dan persamaan keempat X4 sama dengan berapa, sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. X1 sama dengan 1/10 X2 min 2/10 X3 plus 6/10. Dari mana ini? Dari sini. X1 yang ini pindah ruas semua ke sebelah kanan, ya, kemudian dibagi dengan 10. Hasilnya jadi ini. Nah, yang X2 sama X2 berarti yang X1 kemudian min X3 3X4 pindah ruas sebelah kanan kemudian dibagi dengan 11. Jadi hasilnya adalah ini. Demikian pula seterusnya ya, X3 dan X4 juga seterusnya. Baik, setelah ini lalu kita buat notasi. Yang di sebelah sini ini menjadi X baru. Yang di sebelah sini menjadi X lama, sehingga notasinya berubah menjadi seperti ini. Ya, ini X1 baru sama dengan 1/10 X2 lama dikurangi 2/10 X3 lama plus 6/10 dan seterusnya. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita lakukan kita tuliskan dengan notasi K supaya kita tidak bingung lama dan barunya. Jadi seperti ini. Yang baru itu sama dengan K, yang lama K-1 ya, K-1. Tuh, jadi seperti itu. Oke. Jadi kalau kita buatkan matrik dari set persamaan ini, jika dibuatkan matrik akan menghasilkan matrik ini. Ya. Ini matrik X baru, yang ini adalah matrik komponen nilai di depan variabel X, yang ini adalah matrik X lama ditambah konstantanya. Ya, konstantanya itu 6/10, 25/11, minus 11/10, 5/18. Nah, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita kan sudah menemukan ya, X baru, X lama, kemudian kita sudah mencoba membuat matriknya supaya mudah pembacaannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu. Kita coba kalau misalkan titik awalnya adalah 0. Ya, titik awalnya 0. Maka posisinya untuk X1 sampai dengan X4 semuanya 0. 0, 0, 0. Lalu titik awal ini, nilai titik awal ini X1, X2, X3, 4 kita masukkan. Ya, masukkan ke sini. Nah, berarti kalau di persamaan X1, nah berarti X2 dan X3 nya dimasukkan ya. 0 dan 0 menjadi ini ya. Ini 0, ini 0 menjadi 6/10. Nah, X2 nya kita masukkan, X1, X3, X4 kita masukkan 0 semua. 0 menjadi 25/11. Nah, kemudian X3 nya dimasukkan juga semuanya, titik awalnya menjadi minus 10/11 ini. Nah, yang X4 titik awalnya semua dimasukkan menjadi 15/8. Nah, sehingga kita peroleh nilai X baru. Dari ini X lamanya titik awal, X barunya adalah ini. Atau kalau kita menggunakan desimal, nah titik X barunya adalah ini, 0,6, kemudian 2,2727 minus 1,1 dan 1,8750. Oke, jadi seperti ini. Baik, selanjutnya nilai X baru ini kan hasilnya jauh dari nilai sebenarnya ya, karena nilai sebenarnya kan dari sini ya. Maaf, saya kembali, nilai sebenarnya itu adalah ini 1, 2, minus 1, 6. Sedangkan di hasil iterasi yang pertama masih jauh, sehingga kita perlu lakukan iterasi ulang. Maka kita lakukan iterasi ulang. Nilai yang baru ini menjadi X lama ya. Artinya nilai ini dimasukkan lagi, semua nilai ini ya, hasilnya dimasukkan lagi ke persamaan ini. Jadi X1 nya 0,6,
X2-nya 2,2727, X3-nya minus 1,1, kemudian X4-nya 1,8750. Masukkan semua ke sini, sehingga kita memperoleh nilai yang baru, ya. Nah, nilai X barunya adalah ini. Nah, seperti ini nilai X barunya. Baik. Nah, X barunya kalau kita buatkan desimal, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya ini. Oke, masih jauh tidak? Ternyata masih jauh. Kalau masih jauh, kita lakukan lagi, tambah lagi, ya, sampai X4 dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai iterasi Jacob. Jadi kita menggunakan metode uji coba untuk iterasi Jacob, ya. Baik. Nah, ini ada script Skylab, ya. Ini script MATLAB. Silakan dicoba untuk script Skylab. Ini karena tidak jauh berbeda skripnya. Silakan dicoba sebagai tugas, ya. Silakan coba. Kalau error, silakan cari di mana errornya, skripnya, lalu perbaiki. Karena kalau kita mencoba belajar skrip berhasil semua, itu namanya bukan belajar, ya, tapi menyalin skrip. Jadi kalau di dalam belajar skrip bahasa pemrograman yang paling mudah itu adalah belajar dari kesalahan. Saya pun demikian ketika saya menyusun skrip Skylab ini, skrip MATLAB ini saya sampai 10-15 kali percobaan, gagal terus, cari gagalnya di mana, errornya mana, perbaiki sampai 15 kali. Dan perlu waktu 1 malam untuk menyelesaikan skrip ini. Nah, ini karena sudah ada contohnya, silakan pelajari contoh, saya yakin ini lebih mudah dan lebih singkat waktunya. Baik, ya, untuk ini saya sampai 3 kali perulangan, hasilnya adalah ini, ya, hasilnya ini. Silakan dicoba skripnya. Baik, yang berikutnya untuk skrip MATLAB ini bisa dilakukan optimasi, yaitu kita nilai X lama, kemudian X baru, kita nilainya optimasi, ya. Nah, caranya seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan kita skripnya satu persatu, ya, satu persatu disalin. Nah, kita prosesnya looping. Nah, looping. Jadi kita pakai perintah for i 1 sampai 4. Artinya perulangannya 1 sampai 4, ya. Kalau mau 5 silahkan 1 sampai 5. Nah, ini metode perulangan sampai 4 kali. Ya, saya menggunakan iterasi Jacobi untuk perulangan sampai dengan 4 kali, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, sampai 4 kali adalah ini. Kalau 5 kali mungkin ini, mungkin yang lainnya. Oke. Baik. Nah, untuk yang terakhir di pertemuan kali ini, tugas, silakan selesaikan set persamaan linear ini menggunakan iterasi Jacob. Pada iterasi Jacob, di sini saya menggunakan contoh yang sederhana. X-nya itu hanya terdiri dari 3 variabel X, yaitu X1, X2, X3. Silakan diselesaikan persamaan ini menggunakan iterasi Jacob. Ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Kemungkinan untuk masa pandemi ini akan diperpanjang. Kalau dari L2 Dikti instruksinya sampai dengan 21 April. Itu pun nanti kita akan menunggu apakah 21 April itu akan diperpanjang lagi atau tidak. Jadi kemungkinan nanti akan ada keluar pengumuman yang baru bahwa masa pandemi atau perkuliahan online ini diperpanjang sampai dengan 21 April. Ya, demikian informasi singkatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.